Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan kepada semua panitia NPC atau National Paper Competition. Ya, di sini kami dari tim Asalam UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan paper kami dengan judul pemanfaatan limbah kulit buah naga dan buah bengkoang menjadi sabun antioksidan dan antibakteri untuk perawatan kulit sensitif guna meningkatkan perekonomian dan produktivitas mahasiswa dengan mengambil subtema ekonomi kreatif. Ya, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri sebagai ketua tim, yaitu Friski Indra Irianto, jurusan Teknik Kimia, dan anggota saya yang kedua. Nama saya Agnia Medina Hastuti dengan Prodi Akuntansi. Ya. Dan yang terakhir. Dan saya Maria Rizky Fauzia dari Prodi Teknik Kimia. Ya, di sini kami didampingi oleh bersama kami yaitu Ibu Dewi Buspaharum, SPD, MBD dari UPN Veteran Jawa Timur. Ya, di sini kami akan membahas bab 1 pendahuluan, di mana ada 4 poin. Yang pertama itu penelitian terdahulu, kedua itu rumusan masalah, ketiga itu tujuan penelitian, dan 4 itu manfaat penelitian. Next. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu dari Lee Sen-woo pada tahun 2005. Mendefinisikan kulit buah naga super merah atau Hylocereus contarensis adalah kaya akan polifenol dan sumber antioksidan yang baik. Selanjutnya penelitian dari Widya Stuti pada tahun 2015 mendefinisikan buah bengkoang atau Pahirhizos eresus mengandung vitamin C dan memiliki kadar 91,76 mg per 100 gram. Yang selanjutnya itu ada penelitian dari Purwanto M. et al. Pada tahun 2019 mendefinisikan jika ekstrak kulit buah naga mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menghambat radikal bebas. Sabun yang ditambahkan ekstrak kulit buah naga dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Poin pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana kandungan yang terdapat di dalam kulit buah naga dan buah bengkoang sebagai sabun antioksidan dan antibakteri untuk perawatan kulit sensitif. Poin kedua, bagaimana perbandingan karakteristik sabun cair berbahan kulit buah naga dan buah bengkoang yang dihasilkan sesuai mutu SNI. Dan yang terakhir, bagaimana pemanfaatan limbah kulit buah naga dan buah bengkoang dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas mahasiswa. Ya. Dan kemudian tujuan penelitian. Ya, poin pertama itu memproduksi sabun dengan kandungan yang terdapat di dalam limbah kulit buah naga dan buah bengkoang sebagai sabun antioksidan dan antibakteri untuk perawatan kulit sensitif. Dan yang kedua, itu mengetahui perbandingan karakteristik sabun cair berbahan limbah kulit buah naga dan buah bengkoang yang dihasilkan sesuai dengan mutu SNI. Dan yang terakhir, mengetahui cara pemanfaatan limbah kulit buah naga dan buah bengkoang dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah sebagai inovasi pembuatan sabun cair berbahan limbah kulit buah naga dan juga buah bengkoang untuk meningkatkan perekonomian dan juga produktivitas mahasiswa di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu untuk membuka peluang kerja bagi mahasiswa dengan membuat sabun cair berbahan dasar minyak kelapa dengan penambahan bahan secara alami dari ekstrak kulit buah naga dan juga buah bengkoang. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, kita akan membahas poin pertama yaitu kandungan kulit buah naga dan buah bengkoang. Poin kedua, antioksidan dan antibakteri. Poin ketiga, reaksi pembuatan sabun cair. Poin keempat, syarat mutu sabun cair. Dan poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan sabun cair. Ya, di sini kandungan kulit buah naga dan buah bengkoang. Yang pertama itu kulit buah naga. Dari jurnal yang kami baca menurut Jafar et al. 2009, itu buah naga sendiri itu mengandung vitamin A, C, dan E.
Dan ada alkaloid, terpenoid, flavonoid, tiamin, niacin, pyridoxine, cobalamin, fenolik, karoten, dan fitolbumin. Dan juga bisa digunakan sebagai antioksidan. Dan yang kedua itu buah bengkoang, di mana kita mengambil dari jurnal Hafiz 2006 dalam Vitron dan Sukarjati 2013 itu buah bengkoang memiliki kandungan vitamin C dan juga bisa digunakan sumber antibakteri untuk membunuh kuman-kuman. Next. Selanjutnya itu perbedaan antibakteri dan juga antioksidan. Yang pertama, antioksidan menurut Utami et al. Pada tahun 2019 merupakan senyawa yang berguna untuk menetralisir peningkatan radikal bebas, melindungi sel dari efek toksik yang dihasilkan, dan juga dapat berkontribusi dalam pencegahan penyakit-penyakit. Sedangkan antibakteri menurut Dwi Joseph Patro pada tahun 1980 dalam Lidah pada tahun 2010 mendefinisikan antibakteri adalah zat yang mampu mematikan atau bahkan mengganggu pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Selanjutnya, ada reaksi pembuatan sabun cair. Terdapat dua reaksi. Yang pertama, reaksi hidrolisis minyak, di mana trigliserida ditambahkan dengan air menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Yang kedua, reaksi saponifikasi, di mana asam lemak bebas ditambahkan dengan kalium hidroksida menjadi gliserol dan produk sabun. Ya, kemudian syarat mutu sabun. Bisa dilihat di dalam layar menurut sumber acuan SNI tahun 1994. Next. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan sabun cair. Yang pertama ada konsentrasi larutan KOH atau NaOH, di mana konsentrasi ini basa yang digunakan dihitung berdasarkan atau kilometri. Jika konsentrasi basa yang digunakan terlalu pekat, maka akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan sehingga fasenya tidak homogen. Namun jika konsentrasi basa yang digunakan terlalu encer, maka reaksi akan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua ada suhu, di mana kenaikan suhu dapat mempercepat reaksi, yang artinya menaikkan hasil dalam waktu yang lebih cepat. Yang ketiga ada pengadukan, dilakukan untuk memperbesar probabilitas tumbukan molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Jika tumbukan antar molekul reaktan semakin besar, maka kemungkinan terjadi reaksi semakin besar pula. Yang terakhir yaitu ada waktu reaksi, di mana semakin lama waktu reaksi, maka akan semakin banyak pula minyak yang dapat tersabunkan, sehingga hasil yang didapatkan juga semakin tinggi. Namun, jika reaksi telah mencapai kondisi setimbangnya, maka penambahan waktu tidak akan mempengaruhi jumlah minyak yang akan tersabunkan. Dikutip dari Perdana dan Hakim pada tahun 2008. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian yang membahas tentang poin A, bahan dan alat, poin B, rangkaian alat, dan yang terakhir yaitu diagram alir pembuatan sabun cair. Ya. Bahan yang kami gunakan itu ada Aquades 115 ml, minyak kelapa 25 ml, etanol 70% 20 ml, KOH dengan konsentrasi 10 molaritas, NaCl jenuh, ekstrak kulit buah naga 30%, dan ekstrak kulit buah bengkoang 30%. Nah, sedangkan alat yang kami gunakan itu ada gelas ukur 100 ml, beker gelas 50 dan 600 ml, pengaduk atau spatula, panci, kompor listrik, kertas saring, corong kaca, neraca analitik, kaca loji, dan yang terakhir termometer. Selanjutnya ada rangkaian alat, di mana kita menggunakan dua alat, ada blender dan juga panci. Blender di sini fungsinya itu untuk mengekstrak kulit buah naga dan juga buah bengkoang. Sedangkan panci di sini berfungsi sebagai alat pemanas yang digunakan untuk mencampurkan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun cair ini. Selanjutnya, diagram alir pembuatan sabun cair. Yang pertama, minyak kelapa dimasukkan ke dalam panci, ditambahkan dengan 20 ml etanol dengan konsentrasi 70%, kemudian ditambahkan 100 ml larutan KOH dengan konsentrasi 10 molaritas, dan aduk hingga menjadi tebal dan padat. Kemudian, masukkan air mendidih perbandingan 1:1 antara air panas dan sabun. Setelah itu, tambah ekstrak
kulit buah naga dan buah bengkoang masing-masing 45 mili dan tambah 100 mili larutan NaCl. Setelah prosesnya selesai, saring dan dinginkan. Ya, kemudian kita membahas bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, di mana ada poin pertama itu persiapan bahan baku, kedua itu hasil percobaan pembuatan sabun cair, dan ketiga itu hasil analisis pembuatan sabun cair, dan yang terakhir dampak ibu swa pada perekonomian dan produktivitas mahasiswa. Yang pertama ada persiapan bahan baku, di mana kita membutuhkan buah naga merah yang kita akan mengekstrak kulitnya, kemudian juga ada buah bengkuang, selanjutnya ada minyak kelapa, alkohol 70%, NaCl jenuh, Aquades, dan juga KOH sebesar 10 m. Selanjutnya, ada hasil percobaan pembuatan sabun cair. Dapat kita lihat pada tabel 4.1, hasil yang kita dapatkan, sabun cair berbentuk cairan homogen, tidak berbau, berwarna coklat, memiliki pH 8,1, berbahan aktif 17,05%, dan berbaut-baut jenis 1,011. Dan kemudian hasil analisis produk sabun cair, di mana bisa dilihat di tabel. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari tabel 4.1 dan 4.2 itu sabun kami sesuai dengan SNI, di mana jika lebih dari alkali bebas, maka dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Next. Dampak hyposol pada perekonomian dan juga produktivitas mahasiswa, yaitu dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas mahasiswa dengan membuat produk sabun cair yang mengandung antioksidan dan juga antibakteri untuk perawatan kulit sensitif, sehingga dapat membuka peluang usaha ataupun peluang kerja di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada bab 5, yaitu penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan beserta saran. Yang pertama itu bisa dilihat kesimpulan, yaitu dari jurnal sebelumnya itu dalam Nurul dan Asma 2014 bisa terlihat bahwa kulit buah naga bisa menghasilkan vitamin seperti yang ditampilkan di layar, dan buah bengkoang menurut jurnal yang kami baca itu dari Kurniawan dan Wicaksana tahun 2006 menghasilkan kandungan seperti tersebut, dan yang terakhir itu bisa meningkatkan peluang usaha bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19 dan meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk bersaing di era milenial dan bisa bersaing di pasaran dengan membuat sabun cair dengan kualitas yang baik. Next. Selanjutnya ada saran di mana perlu dilakukan pengujian DPPH agar mengetahui seberapa besarkah daya hambat antioksidan dan juga antibakteri pada radikal bebas. Next. Ya, ini adalah produk sabun cair dari Hyposoft. Berikut ini persembahan video dari tim kami. Ya, demikian presentasi dari tim kami, tim Asalam dari UPN Veteran Jawa Timur. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.